profetik sampai mujizat itu menjadi nyata. Karena 41 di sini dikatakan, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Bapak Ibu Saudara, ini Elia bilang kepada Ahab, pergi makan dan minum karena bunyi dera hujan sudah kedengaran. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya belum ada itu hujan dan belum ada tanda-tanda apa-apa. Tetapi Elia dengan beraninya bilang kepada Ahab seperti itu. Perhatikan ketika Ahab pergi untuk makan dan minum, ayat 42, apa yang dilakukan oleh Elia? Apa yang dilakukan oleh Elia? Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua kakinya. Jadi kalau Elia naik di gunung untuk berdoa, ini muka di antara kedua kaki, itu berarti dia begini. Ini kepala di sini. Jadi ini secara manusia Elia bilang bisa begini. Mesti berdoa sungguh-sungguh. Bilang Raja Ahab, bunyi dera hujan sudah kedengaran. Kalau sampai nyanda terjadi hujan, mati saya. Ini bisa Ahab bunuh Pak Elia. Karena kita tahu bahwa di cerita ini sebenarnya Raja Ahab ini menyuruh para pegawai-pegawainya untuk menjelajahi tempat itu di mana mereka harus cari Elia ini, karena bagi Raja Ahab, Elia yang menyebabkan ini persoalan terjadi di bangsa Israel ini. Kan ini peristiwa soal tidak ada hujan selama 3 tahun setengah, toh? Nah, jadi yang menurut Raja Ahab ini gara-gara Elia. Kan Elia yang bernubuat itu tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun, toh? Jadi setelah itu Elia hilang dari Raja Ahab. Orang cari, tidak dapat Elia. Makanya bagi Raja Ahab itu Elia penyebab dari semuanya ini. Tetapi kita perhatikan di ayat 1 dari pembacaan ini, 1 Raja-Raja 18 ayat 1 begini. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi waktu ini Tuhan sendiri yang suruh Pak Elia, pergi temui Raja Ahab, karena saya akan memberikan hujan. Ini janji Tuhan kepada Elia. Baru janji, belum terjadi. Janji Tuhan kepada Elia. Jadi pergi temui Raja Ahab, karena saya akan memberikan hujan. Elia pergi. Tetapi perhatikan di ayat 42 ini, Elia bergumul sangat luar biasa. Jadi Elia waktu dia suruh Ahab pergi makan dan minum, karena dera hujan sudah dekat, tapi sebenarnya belum ada tanda apa-apa. Elia naik ke atas gunung Karmel dengan bujangnya dan berdoa. Berdoa memang di situ dikatakan sampai DP kepala ini di antara kedua kaki tuh. Itu berdoa yang betul-betul dengan pergumulan. Karena secara manusia Elia bilang dulu, sampai nyanda turun hujan, habis kita, mati kita. Dan di ayat 42 di sini dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Jadi perhatikan, waktu Elia naik ke atas gunung, dia berdoa. Satu kali berdoa, dia bilang pada DP bujang, naik ke atas dan lihat ada apa di langit. Tetapi bujang bilang begini, tidak ada apa-apa Tuhan.
Elia berdoa ulang. Toh, Elia berdoa ulang. Baru dia ulang bilang, Pak DP bujang, naik ke atas dan lihat. Waktu bujang naik dan melihat, bujang bilang, tidak ada apa-apa. Wah, semakin bergumul Elia ini, Bapak Ibu Saudara. 2 kali berdoa, 3 kali berdoa, jawaban yang sama. 4 kali berdoa, jawaban yang sama. 5 kali berdoa, sama DP jawaban. Sampai 6 kali berdoa, sama DP jawaban. Dan nanti di ke-7 kali Elia berdoa, baru bujang bilang begini, ada awan kecil sebesar telapak tangan. Cuma kecil begini, sebesar telapak tangan. Jadi kalau orang dan berpikir begini, apalah itu Tuhan bermaksud? Itu berdoa ini penuh pergumulan ini, tapi tidak ada jawaban. Tapi ke-7 kali ini cuma awan kecil sebesar telapak tangan. Dan itu perhatikan, ternyata Elia mengimani bahwa awan kecil itu adalah pertanda mujizat akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika mungkin saya dan saudara berdoa 1 kali, 2 kali, 1 minggu, 2 minggu, atau yang 1 tahun, 2 tahun berdoa, Tuhan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi suatu saat mungkin ada yang bergumul begini, kita Tuhan membutuhkan uang sebesar 10 juta. 1 bulan, 2 bulan bergumul, yang didapat 100.000. Jadi di situ dikatakan awan kecil sebesar telapak tangan. Persoalannya waktu kita lihat awan kecil itu seperti Elia yang bilang, oh mujizat sudah dekat, oh mujizat pasti nyata. Atau ketika kita dapat 100.000 itu kita bilang begini, oh Tuhan ini sudah sudah minta 10 juta kasih 100.000. So, yang kita responi apakah kita bersungut-sungut atau kita mengucap syukur dan percaya bahwa ini 100.000 ini tanda-tanda. Jadi inilah yang dilakukan oleh Nabi Elia. Jadi perhatikan, untuk kata-kata profetik ini menjadi nyata dalam hidup saya dan saudara, yang pertama saya dan saudara lakukan adalah doa sungguh-sungguh dengan penuh ketekunan. Jadi doa sungguh-sungguh. Ini bukan doa cuma setengah-setengah atau doa santai-santai. Ini sumber gumul luar biasa ini sampai tamarin Tuhan ke kepala di bawah lantaran berpikir sampai anda turun hujan habis Elia. Jadi doa yang sungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan. Ini kalau boleh orang katakan di saat doa sungguh-sungguh ini, kalau orang ingat waktu Hana berdoa di bait suci, Hana berdoa. Hana berdoa, dengan air mata, dengan sakit hati, segala rasa yang Hana alami waktu itu. Dia berdoa, tidak dapat anak lagi, ini madu lagi dah, hujat-hujat habis, sindir-sindir lagi kiri kanan tambah lagi itu suami membagi harta dengan tidak adil. Aduh, tekanan yang luar biasa bagi Hana. Tetapi Hana berdoa sungguh-sungguh sampai mujizat menjadi nyata. Amin. Jadi berdoa sungguh-sungguh, apa yang dilakukan oleh Elia ini, doa sungguh-sungguh dan penuh ketekunan. Jangan sungguh-sungguh, hari ini sungguh-sungguh, besok sungguh-sungguh, DP berikut setengah sungguh-sungguh. Ini penuh ketekunan. Ini sungguh-sungguh dengan ketekunan ini 2 kata yang tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita sungguh-sungguh, kita harus bertekun. Artinya di saat 1 kali berdoa tidak dapat jawaban, terus berdoa. 2 kali berdoa tidak dapat jawaban, terus berdoa. 3 kali berdoa tidak dapat jawaban, terus berdoa. Itu ketekunan. Terus menerus berpegang teguh. Jadi doa yang dilakukan oleh Elia ini adalah doa yang sungguh-sungguh dan penuh dengan ketekunan. Yang tidak cuma 1-2 kali berdoa sudah selesai. Yang tidak ada, Tuhan yang mau jawab. Seperti itu. Dan yang kedua, doa yang dilakukan oleh Elia ini adalah doa
dia setia berdoa, toh. 1, 2 kali, 3 kali berdoa, tetap berdoa walaupun tidak ada jawaban, toh. Itu namanya setia. Setia berdoa, bahkan setia atau doa yang tidak menyerah. Doa yang tidak menyerah. Karena begini, ketika Elia berdoa ini, kalau dia tidak setia berdoa, lalu dia berhenti di 3 kali berdoa tidak ada jawaban, dia berhenti, berarti tidak setia. So, dan kalau dia tidak setia, itu artinya dia sudah menyerah. So, sudah menyerah. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua adalah doa penuh kesetiaan atau doa tidak menyerah. Hari-hari ini saya dan saudara semua punya pergumulan. Toh, ada istri bergumul suami, ada suami bergumul istri. Toh, orang tua lagi bergumul, aduh ini anak-anak bukan main setengah mati mau atur. Anak-anak juga bergumul, aduh ini mama dan papa le sama dengan radio rusak. Toh, jadi penuh dengan pergumulan. Ada yang berdoa saat ini membutuhkan pekerjaan, tetapi belum ada tanda-tanda kehidupan. Ada yang lagi berdoa tentang keluarga, berdoa tentang usaha yang sementara dibangun, sudah keluar doi sekian banyak, sepertinya belum ada keuntungan. Banyak pergumulan, masalah pelayanan, masalah jemaat, banyaklah pergumulan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan saya dan saudara untuk mari terus perkatakan kata-kata profetik itu kepada Tuhan. Kita perkatakan sampai mujizat itu menjadi nyata. Dan di saat kita perkatakan kata-kata profetik itu, kita harus doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Doa yang penuh dengan ketekunan, doa yang penuh dengan kesetiaan, dan doa yang tidak menyerah. Amin. Jangan sampai menyerah. Karena saat ini Bapak Ibu Saudara, yang menyerah itu bukan cuma jemaat biasa. Ada hamba Tuhan yang bisa menyerah. Itu fakta yang terjadi. Kalau orang ikuti itu di YouTube banyak pendeta-pendeta, pengkhotbah, ada orang kesaksian-kesaksian yang di mana orang ada titik menyerah. Ada satu hamba Tuhan yang saya ikuti khotbahnya, dia bilang dalam hidup dia ada 3 kali dia mau menyerah kepada Tuhan. Karena pertama dia bilang waktu masih sekolah ada masalah, saat itu dia hampir menyerah. Baru ada lagi satu dia menyerah karena yang ketiga yang ini dia sudah jadi gembala, sudah jadi pendeta besar, tapi dia mau menyerah waktu masa pandemi, waktu masa corona. Dia bilang begini, dia bangun tempat ibadah, dia jual seluruh hartanya, dia jual itu harta pribadi untuk dia membangun gereja, membangun tempat pelayanan. Dan baru 1,5 bulan itu tempat dipakai, tiba-tiba corona datang. Waduh, dia bilang habis dia. Karena apa? Di dalam situ masih ada perlengkapan yang mungkin dia kredit, toh. Selain dari JP2 itu habis jual untuk membangun tempat pelayanan, dan di situ pasti ada alat-alat yang dia kredit. Dia siapkan musik-musik yang keren, toh, musik-musik yang mahal. Dan tiba-tiba corona datang. Peraturan tidak boleh ibadah. Tuh, kalau hamba-hamba Tuhan yang full time, kalau tidak ibadah, penghasilan dari mana? Toh? Sementara dorang cuma penghasilan yang pertama itu dari perpuluhan jemaat. Toh, kalau tidak ada ibadah, untung jemaat masih mau ingat mau transfer jadi perpuluhan. Toh, tapi kalau nyanda, itu yang dia bilang sampai dia di titik menyerah. Tetapi puji Tuhan, nyanda sampai menyerah. Hampir menyerah tapi tidak sampai menyerah. Jadi hari-hari ini, saat ini Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia lagi pada resesi. Bank-bank saat ini lagi resesi. Saya pergi ke Bank BRI,
cuma mau bikin itu ATM BRI, so 2 kali balik orang bilang, nggak ada belangko untuk pemecing ke kartu BRI. Ini pertanda apa, Bapak Ibu Saudara? Bahkan kalau belum lama ini jalan dengan Papa Hani singgah di ATM ini, nggak ada duit. Singgah di ATM ini rusak, minta betul atau memangnya ada duit. Singgah di ATM 1, boleh ambil, tapi cuma batas sekian. Jadi ini sampai bang lagi dalam resesi. Makanya Presiden kita bilang kalau ada yang boleh bertanam. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang mengalami pergumulan ini bukan cuma orang yang dulu di sini. Semua orang nggak ada dalam pergumulan. Pengusaha banyak yang bangkrut. Orang hilang pekerjaan, tapi kalau pengusaha bangkrut, bagaimana? Jadi hari-hari ini Tuhan lagi membawa kita untuk betul-betul berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan lagi membawa kita untuk betul-betul bertekun di dalam Tuhan. Tuhan lagi membawa saya dan saudara untuk setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan. Tuhan lagi membawa saya dan saudara untuk jangan sampai menyerah. Amin. Apapun masalah persoalan yang kita alami, jangan sampai menyerah. Babak pelur boleh. Jatuh bangun boleh. Semua orang pasti alami itu jatuh bangun. Tetapi jangan sampai menyerah. Jangan sampai anak-anak muda cuma karena pacar kata putus menyerah dan bunuh diri. Kan banyak yang terjadi begitu toh. Cuma karena pacar kata putus bunuh diri. Kok DP tanpa di mana itu? Tidak ada di Alkitab orang bunuh diri itu tertulis di situ. Oh boleh dia mati bunuh diri. Tidak ada. Jadi kalau mati bunuh diri jawab juga sendiri DP tanpa di mana? Toh? Jadi jangan karena masalah persoalan kita berpikir soalnya mampu Tuhan, soalnya tidak kuat bunuh diri jo kita selesai. Itu kematian yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi hari-hari ini mari kita terus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, terus berdoa, kita terus membaca firman Tuhan, kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, agar ketika masalah persoalan itu datang dalam kehidupan saya dan saudara, kita itu bukan menjadi orang yang lemah, bukan menjadi orang yang gagal, tetapi kita terus kuat, kita terus bertekun, sehingga kita mampu untuk meraih janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Kita percaya bahwa mukjizat itu pasti terjadi. Amin. Apa yang saat ini engkau gumuli, perkatakan itu di hadapan Tuhan sampai mukjizat menjadi malam. Amin. Ini luar biasa. Perhatikan di ayatnya yang ke-45 di sini dikatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel. Jadi cuma dalam sekejap mata tiba-tiba awan itu menjadi kelam. Jadi dari itu awan cuma sebesar telapak tangan, tiba-tiba jadi gelap gulita ini. So jadi awan semua, dan orang tahu biasa kalau ini mendung-mendung hujan. Jadi kita percaya bahwa ketika kita bergumul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika kita melihat ini jawaban Tuhan sepertinya cuma kecil, kalau kita percaya bahwa itu pertanda mujizat akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini saya tidak akan berkhotbah lama-lama karena sedangkan pendek ada kalanya tidak masuk. Apalagi kalau lama-lama. Tapi ini luar biasa pengajaran yang diberikan oleh Elia. Yang orang tahu bahwa Elia itu adalah manusia biasa seperti saya dan saudara, tetapi karena dia adalah orang yang takut Tuhan, dia adalah orang yang benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka dia boleh melakukan hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Dia boleh melakukan perkara-perkara yang
besar. Dan itu hanya boleh terjadi bagi orang-orang yang benar-benar hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita perkatakan kata-kata profetik, tetapi bikin dosa terus. Siapa mau jawab itu? Orang perkatakan misalnya anak muda bagi kita mesti mau kawin dengan dia, kita mesti mau kawin dengan dia. Mas orang dua bikin dosa, siapa mau jawab itu? Jadi kita memperkatakan kata-kata profetik itu, tetapi harus sesuai firman Tuhan. Amin. Orang berkehidupan setiap hari harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan mama-mama pagi-pagi bukan urus itu rumah, bangun pagi bukan bersih-bersih rumah, bukan urus tuh suami teh kopi. Orang bangun pagi dong coba kumpul kong atur cerita. Habis baca cerita orang salah. Kong suami bilang, kopi, bikin lo sendiri. Jadi perhatikan kalau itu yang namanya ibu-ibu, yang namanya perempuan, yang kawin dan belum kawin, tetap bangun pagi itu beres-beres rumah. Bukan bangun pagi cuma duduk-duduk. Ada orang begini, ini kita perkenalan hidup begini. Bagus dia bangun jam 6 pagi dia bangun. Ada orang dia duduk sampai jam 9 dia bikin apa? Waktu dia tidur nanti, kalanya dia bangun nanti setengah 8 jam 8, orang begitu, malas dia dibangun setengah 8 jam 8. Serta dia berubah bangun pagi, mana bikin apa-apa. Ini bahaya ini. Jadi bagus bangun jam 6 pagi sampai jam 9. Dia cuma duduk-duduk, dia otak atik nih. Pokoknya segala berita di lambe tura dia tahu. Martu dapur sunyi. Kan biasa begitu kalau soal labat cerita semalas semua masalah, semalas menyimpang. Jadi ini hal-hal yang kecil yang perlu diperhatikan, karena kalau kita memperkatakan kata-kata profetik lalu kita tidak hidup sesuai firman, itu juga tidak bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Elia sebegitunya bergumul, betul-betul hidup takut akan Tuhan. Ini doa yang kan orang tahu bahwa ada 3 jawaban Tuhan Pertama, di saat kita berdoa Tuhan langsung jawab, ya. Yang kedua, jawaban Tuhan itu tunggu. Ini doa Elia, ini doa tunggu sekarang. Tunggu. Jadi waktu berdoa belum ada jawaban. Tunggu. Namanya tunggu ini orang bilang begini. Ini soal menunggu ini pekerjaan yang membosankan. Lama bertunggu. Yang ketiga, Tuhan bilang tidak. Berdoa tapi Tuhan yang tidak mau jawab. Berarti itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini doa yang dinaikkan oleh Elia ini adalah doa yang dikatakan doa menunggu. Jadi berdoa tetapi belum ada tanda-tanda, berdoa terus sampai Tuhan bilang ya. Jadi ini mengingatkan, saya tidak tahu kalau jemaat di Bitung punya pergumulan seperti Elia yang gumuli ini. Tetapi saya percaya kalau firman Tuhan itu disampaikan, Tuhan tahu keadaan kita. Amin. Pergumulan kita tidak sama, berbeda-beda. Masing-masing punya pergumulan. Tetapi ini yang Tuhan mau ingatkan bagi saya dan saudara. Kalau 1 tahun, 2 tahun berdoa belum ada jawaban, jangan sampai menyerah. Amin. Ingat bahwa Tuhan masih ada. Amin. Yang orang ingat adalah 1 tahun, 2 tahun, ini doa Tuhan belum jawab. Tapi sampai hari ini Tuhan masih makan. Berarti Tuhan masih pelihara. Amin. Orang jemaat Gereja Armageddon mungkin ada yang 2 hari tidak makan karena yang tidak ada makanan. Kira-kira ada yang sudah sampai di titik itu?
Kalau orang mau ingat juga waktu Elia di Sungai Kerit toh, yang bawa makanan itu siapa? Toh, itu pemeliharaan Tuhan. Jadi orang ingat itu kasih Tuhan, bahwa walaupun mungkin ada doa-doa yang Tuhan belum jawab, tetapi juga ada doa-doa yang Tuhan sudah jawab. Toh, misalnya orang bawa doa ada 5 poin yang tanpa orang sadari 3 ini Tuhan sudah jawab. Toh, ada yang orang rasa ini penting tapi Tuhan belum jawab, berarti bukan penting buat Tuhan, itu penting buat orang. Toh, jadi seperti itu. Inilah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini. Ingat bahwa untuk kita mencapai bahwa kata-kata profetik itu terjadi, yang kita lakukan adalah doa sungguh-sungguh dan penuh dengan ketekunan. Yang kedua, doa penuh kesetiaan atau doa tidak menyerah. Amin. Kita tidak menyerah sampai mujizat itu menjadi nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Jemaat GBI Armageddon saat ini lagi bergumul soal pelayanan, soal gereja, mungkin bergumul soal jemaat. Kita percaya bahwa ketika kita terus katakan kata-kata profetik itu di hadapan Tuhan, dan ketika kita terus sungguh-sungguh, kita terus bertekun, kita terus setia kepada Tuhan, dan kita tidak menyerah, kita percaya bahwa mujizat pasti nyata. Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian kita angkat pujian yang berkata, terkadang kita merasa.